Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya kembali, Mas Tony MJLPF ya, Mas Konslet. Oke, di sini aku akan berbagi pengalaman pribadi, yaitu tentang proses konslet ya. Di sini banyak poin penting dalam proses ke konslet, dan di sini banyak yang request juga. Ada yang bilang, Mas, tolong dong bikinkan konten untuk proses ke konslet dari bahan sampai jadi konslet. Oke, di sini saya bukan niat untuk menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman pribadi saja ya teman-teman ya. Dan poin-poin pentingnya sangat banyak untuk proses konslet. Jadi kalau untuk proses ke konslet itu awal mula itu terbentuknya itu dari penggacoran. Jadi sistem penggacoran itu banyak ya teman-teman ya. Ada yang pakai sistem koloni beda sangkar atau dijejer-jejer atau direndeng, itu istilahnya koloni beda sangkar. Dan ada yang pakai sistem buang telur. Jadi di sini kesimpulannya tinggal teman-teman itu mau pilih yang mana. Kalau dalam proses penggacoran, proses jejer-jejer atau koloni beda sangkar atau direndeng itu ya di dalam rumah penyimpanannya direndeng. Nah, nanti di saat penjemuran itu dikasih jarak ada 2 meter, itu paling minim ya. Kasih jarak 2 meter, nanti setelah penjemuran diangin-angin seperti itu. Nanti masuk ke dalam rumah lagi, direndeng lagi. Dan untuk pakan saya dominan pakai pakan tinggi, saya pakai pakan sendiri ya. Nah, kalau yang pakai penggacoran pakai sistem buang telur, itu buang telur itu bisa disebut jantan bisa, betina bisa. Jadi kalau jantan juga istilahnya buang telur juga, walaupun jantan yang mengawin seperti itu. Jadi proses buang telur untuk jantan itu ya sudah tinggal pakai sistem ternak aja. Kita carikan betina, diternak, habis diternak itu ada 1 kloter atau 2 kloter, tinggal si jantan itu disinggel 1 titik, 1 ruangan, 1 burung. Kalau yang enggak punya tempat tinggal disekat-sekat aja. Yang penting intinya enggak ngelihat. Dan bekas yang buang telur itu atau bekas jodohnya itu disingkirkan. Jangan sampai terdengar sedikit pun, jangan sampai melihat sedikit pun. Nah, itu poin pentingnya di situ ya. Nah, kalau sistem yang rendeng ya seperti itu. Hanya direndeng, keluar rumah, dikasih jarak, nanti masuk ke rumah, dicerendeng lagi. Nah, nanti di saat tahap burung sudah gacor, benar-benar enak. Nah, itu dalam penjemuran, kalau saya pribadi itu penjemurannya tak kurangin justru. Tapi dalam arti justru pengurangan penjemuran itu 3 hari sekali penjemurannya. Jadi penempatannya saya rubah. Penempatannya jadi di dalam rumah itu penyimpanan itu tak sekat-sekat semuanya, tak rendeng tapi tak sekat semuanya. Nah, nanti penjemurannya itu 3 hari sekali, tapi dalam penjemuran itu langsung tak kasih kenceng gitu. Jadi penjemurannya itu kenceng. Sampai jam berapa Mas? Saya tidak tentu sampai jam berapa. Jadi tergantung kekuatan si burung. Kalau burung masih enak dijemur ya biarkan saja dijemur. Tapi kalau burungnya sudah gelisah, sudah nyari tempat teduh, baru saya teduhkan di angin-angin. Jadi kesimpulannya di sini kalau burung sudah gacor-gacor, sudah enak itu langsung penyimpanannya saya sekat semuanya ya teman-teman ya. Saya sekat semuanya. Nah, dalam penjemurannya 3 hari sekali. Nah, nanti di saat penjemurannya itu saya direndeng, dirapatkan seperti itu. Penjemurannya direndeng, dirapatkan. Nah, nanti penyimpanannya disekat, penjemurannya 3 hari sekali. Nah, di situ dilihat perubahannya si burung. Kalau makin enak, makin enak, makin enak. Nah, di situ tinggal kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu nanti kita lihat burung yang masuk kategori kayak bakat konslet itu atau materi itu nanti bakal terlihat. Ada yang birahi ke bunyi, ada yang nyucuk ruji ke bunyi, ada yang seperti itu.
Nah, nanti kalau burung sudah ada yang masuk ke materi atau bakat konslet, itu difokuskan. Nanti dalam penjemurannya disendirikan, jangan dicampur sama yang lain supaya perkembangannya makin pesat seperti itu. Jadi nanti penjemurannya disendirikan, nanti penyimpanannya disekat lagi. Penjemurannya disendirikan, nanti penyimpanannya disekat lagi seperti itu. Sampai kapan, Mas? Sampai burung itu benar-benar materinya matang, atau birahi kebunyinya benar-benar kental, atau benar-benar selalu birahi kebunyi, selalu birahi bunyi, selalu birahi bunyi. Nah, nanti setelah birahi kebunyi itu udah matang, udah enak, itu langsung saya simpan. Dalam arti simpan itu langsung saya ungsikan, atau langsung saya asingkan, langsung saya karantina, ibaratnya seperti itu ya bahasanya. Langsung saya karantina satu ruangan satu burung, tempatnya terang dalam 24 jam, itu nggak pernah tak apa-apain. Hanya tak kasih pakan tinggi, kasih minum, kasih tempat cepuk buat mandi, itu 24 jam seperti itu, satu titik itu satu ruangan. Nah, di situ dilihat perkembangannya. Di situ waktu penentu untuk burung larinya ke konslet, untuk kedobelan atau tidak, seperti itu. Itu penentuan di situ. Nah, nanti kalau sudah disendirikan satu ruangan satu burung, itu jangan dijemur, itu nggak apa-apa. Mau dijemur pun nggak apa-apa, dijemurnya cukup seminggu sekali aja udah nggak apa-apa. Karena apa? Kalau dijemur setiap hari, nanti burung itu nggak jenuh-jenuh, nggak dapat nanti dobelannya seperti itu. Karena burung itu mendapat dobelan karena jenuh dalam satu titik, dia akan keluar dobelannya seperti itu. Jadi dilihat perkembangannya dalam satu titik, satu ruangan satu burung, dilihat dalam perkembangannya, dilihat setiap harinya tuh dilihat perkembangannya. Kalau dia makin enak gitu, syukur-syukur langsung keluar dobelan di dalam pengasingan satu titik, satu ruangan satu burung. Nah, kalau benar-benar sudah keluar dobelannya, ya sudah, kita tinggal matangkan saja dobelannya, jangan buru-buru dipasangkan seperti itu. Jadi nanti kalau sudah keluar dobelannya tinggal dimatangkan. Kalau sudah matang, nanti baru finishingnya pakai sistem tempel. Yang dimaksud sistem tempel itu ya berarti 2 sangkar 2 burung, 1 betina 1 jantan. Jadi calon pasangannya itu ditempel dulu. Hariannya cabut pasang itu dibantu penjemuran. Nah, nanti masalah mandinya itu jangan buru-buru dimandikan ya, biarkan mandi sendiri, cukup dijemur, kasih cepuk besar buat mandi, kasih cepuk minum, cepuk makan. Mandi nggak mau mandi biarkan, yang penting dijemur gitu aja. Nanti kalau benar-benar dobelannya sudah keluar udah enak, baru dobelannya udah matang, udah enak, baru dijadikan satu penentu untuk burung ke konslet seperti itu. Kalau benar-benar dobelannya setiap dicabut pasang dari tempelan betinanya, sistem tempel itu tadi, kalau benar-benar dobelannya udah keluar terus, yaudah jadikan satu, itu enggak masalah. Tapi jangan buru-buru ke sangkar kotak ya. Usahakan disangkar kapsul dulu. Nanti kalau sudah kepantong ngawin, baru kita cabut pasang lagi. Kalau benar burung-burung itu udah bener bunyi lagi dobelannya di saat sudah ngawin sama pasangannya, sudah di saat dicabut pasang keluar lagi dobelannya, itu berarti penentu burung masuk ke kategori konslet atau bahan konslet. Kenapa disebut bahan konslet? Karena baru jadi tapi belum jalan lapangan. Nah, tapi sudah ngawin seperti itu. Nah, kita langsung eksekusi kawin itu. Nah, nanti kalau sudah berhasil, sudah kepantong ngawin, cabut pasang, jemur, sudah mau bunyi konsletnya, baru kita eksekusi ke lapangan. Eksekusi ke lapangan itu enaknya kalau burung bahan konslet itu baru-baru jadi, itu baru nyampe lapangan itu kalau bisa dimandikan bareng sama pasangannya. Mandikan bareng sama pasangannya. Kalau sudah mandi bareng baru kita jemur anget-anget. Kalau sudah kering baru kita teduhkan lagi. 2 sesi sebelum naik lapangan, coba betinanya dicabut, dikerodong separoh, jangan dilihatkan burung lain. Kalau dia udah mau bunyi konsletnya, udah mau bunyi, baru kita belikan tiket, naikkan, diusahakan nomor pinggir dulu ya, jangan buru-buru masuk ke tengah.
Nah nanti kalau sudah di pinggir, sudah mau kerja maksimal, sudah enak, baru kita pelan-pelan ke tengah. Lalu di tengah sudah kerja juga maksimal, itu nanti pakan pelan-pelan diturunkan sampai ke pakan polos. Nah nanti penempatannya baru pelan-pelan kita pindah ke sangkar kotak pakai glodok seperti itu. Nah tadi saya neruskan lagi, jika di saat pengasingan satu ruangan satu burung itu tidak berhasil mendapatkan dobelannya, itu langsung eksekusi ke buang telur ya. Dalam pengasingan udah lama ya, maksudnya udah lama dalam pengasingan satu ruangan satu burung, kok burung mentok gacornya di situ aja, malah burung suka tidur ngeriwi, itu langsung eksekusi aja, langsung carikan betina, buang telur, ada satu kloter atau dua kloter kali ternak atau dua kloter kali buang telur, baru nanti diasingkan lagi satu ruangan satu burung, tapi biarkan tinggal di sangkar kotak, tinggal jendelanya dibuka aja, jendela glodok, telurnya dibersihkan, si betinanya diambil, terus biarkan si jantan nyinggel sendiri di satu ruangan satu burung, jangan dirawat, cukup sediakan pakan tinggi, cepuk minum, cepuk mandi 24 jam. Insya Allah nanti di situ dobelannya bakal keluar. Nah masalah finishingnya tadi seperti yang diterangkan saat awal saya menerangkan tadi, sama kayak gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman paham penjelasannya, tujuan-tujuan tahap-tahap menuju konslet untuk lovebird jantan. Ini khusus untuk lovebird jantan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami. Jika ingin konsultasi gratis bisa lewat WA. Nomor WA saya terpapar di profil channel ini, di bio profil channel itu ada nomor WA saya. Kalau mau request konten juga bisa, mau request lewat WA bisa, mau request lewat kolom komentar juga bisa. Tinggal request saja kontennya apa, biar saya bikinkan supaya detail seperti itu. Oke, semoga teman-teman memahami. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.